Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Pada kesempatan ini, pada hari Kamis, hari biasa khusus Advent yang keempat ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berefleksi, kita merenungkan bersama dari Injil Lukas, bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku, banyak orang muda pada zaman sekarang ini yang tentunya kurang antusias kalau diajak terlibat dalam pelayanan gereja, sahabatku yang terkasih. Sahabatku, dan bahkan ada yang tidak mau ke gereja lagi karena takut ditanyai, sahabatku yang terkasih. Sahabatku, dalam Injil pada kesempatan ini menampilkan sosok Maria yang bersukacita karena dilibatkan dalam karya keselamatan Allah, sahabatku. Sahabatku, sungguh bagi Maria dipercaya oleh Allah untuk melahirkan Sang Penebus adalah sukacita yang luar biasa dan sungguh besar, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ia sungguh menunjukkan sukacitanya dalam pujian yang sering disebut Magnificat, sahabatku. Maria memuliakan Allah karena karya besar Allah dalam dirinya, sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih, nyanyian pujian kemuliaan Maria bergema karena Allah telah membuat harapan umat-Nya terwujud melalui putra yang akan dilahirkannya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tentu nyanyian pujian Maria ini juga menyatakan bahwa Allah berpihak kepada mereka yang takut akan Dia, sahabatku. Kepada orang-orang yang rendah, kepada orang-orang miskin, dan kepada hamba-Nya. Sahabatku dimanapun Anda berada, lalu pertanyaannya, sahabatku yang terkasih, bagaimana dengan kita menghayati pujian Maria di zaman sekarang ini, sahabatku? Pertama, mari bersama Bunda Maria kita sungguh amat bersyukur karena rahmat Allah sungguh berpihak kepada mereka yang mengandalkan Allah, sahabatku. Yang kedua, bersama Bunda Maria pula kita sungguh diajak untuk menunjukkan keterbukaan akan rahmat itu melalui kerelaan kita menjadi saluran berkah tentunya
bagi mereka yang miskin, yang tersingkir, yang tak berdaya, dan difabel, sehingga mereka sungguh mengalami banyak sukacita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang terkasih, kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, doakanlah kami kepada putramu agar kami seperti Engkau dengan gembira dan bersukacita mewartakan kemuliaan Allah bagi mereka yang miskin, terpinggirkan, tidak berdaya, dan difabel. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar, kita berefleksi pada kesempatan ini. Mari sahabatku yang terkasih, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, khususnya juga bagi yang miskin, tersingkir, tak berdaya, dikucilkan sahabatku, dan difabel. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.